Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Striani Sapitri dengan NIM 2004075110001 kelas BC91 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang profesi keguruan. Profesi secara umum adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Singkatnya, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Nah, profesi keguruan merupakan seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keguruan dan juga mempunyai keahlian dalam mengajar dan juga mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan ilmu yang dimilikinya. Profesi keguruan memiliki 3 makna istilah, yaitu makna etimologi atau asal-usul kata, yang merupakan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, profession, atau bahasa Latin professius atau professio, yang berarti mengakui, pengakuan, menyatakan, mampu, atau ahli dalam mengerjakan pekerjaan. Yang kedua yaitu makna terminologi atau peristilahan, yang berarti sebagai suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual, yaitu pekerjaan yang mensyaratkan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan pekerjaan praktis. Selanjutnya, makna sosiologi, di mana makna sosiologi itu merupakan profesi menunjukkan suatu kepercayaan, bahkan suatu keyakinan atas suatu kebenaran atau kredibilitas seseorang, dan juga menunjukkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang 4 kompetensi guru. Nah, sebelum kita masuk ke 4 kompetensi guru tersebut, kita harus mengetahui pendidikan. Nah itu keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran strategis para guru. Itulah yang menjadi alasan kompetensi guru harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman. Guru memiliki beban tugas yang sangat berat, tidak hanya bertanggung jawab kepada para anak didiknya, tetapi juga pada negara. Guru bahkan memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 dituliskan beberapa hal yang wajib dimiliki oleh guru dan juga dosen, yaitu kualifikasi akademik, minimal lulus jenjang pendidikan sarjana atau diploma 4, kompetensi yang akan ditekankan lagi pada saat pendidikan profesi guru. Sertifikat pendidik diberikan setelah melaksanakan sertifikasi guru dan dinyatakan sudah bisa memenuhi standar profesional, sehat secara jasmani dan juga rohani, serta memiliki kemampuan untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Nah, adapun standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial. Yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yaitu 1. Karakteristik para peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dalam menetapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. Ketiga, pengembangan kurikulum.
Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Selanjutnya, pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mampu menganalisis hasil hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Cara berkomunikasi sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Yang terakhir, penilaian dan juga evaluasi belajar. Penilaiannya meliputi hasil dan proses belajar. Dilakukan secara berkesinambungan, evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Kompetensi pedagogik bisa diperoleh melalui proses belajar masing-masing guru secara terus-menerus dan tersistematis, baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya adalah menguasai materi pelajaran yang diampu, berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya, menguasai standar kompetensi pelajaran, kompetensi dasar pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga ia memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesional secara kontinu. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Dalam menguasai kemampuan dan keahlian khusus seperti yang sudah dijelaskan di atas, diharapkan fungsi dan tugas guru bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, guru mampu membimbing seluruh peserta didiknya untuk mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan dalam standar nasional pendidikan. Yang terakhir, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, siswa, hingga masyarakat secara luas. Nah, adapun indikator dari kompetensi sosial guru diantaranya yaitu mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan juga empatik. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai profesi keguruan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.